Dicium, ya. Kuburannya dicium ya, batu nisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat semuanya, berjumpa kembali di channel Ibnu Asmin. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini sahabat semuanya, kita akan mereaksi beberapa video. Seperti video di awal tadi, kita sudah menyaksikan bersama bahwa ada sebagian orang itu melakukan ziarah ke makam tertentu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang berlebihan saat melakukan ziarah tersebut. Di mana ada yang mencium batu nisannya, ada yang mengambil batu kerikilnya, dan segala macam yang mereka perbuat ketika melakukan ziarah. Salah satu contoh video berikut ini sahabat, coba kita lihat videonya. Di sini kita perhatikan mereka cium ya, dicium batu nisannya ataupun papan namanya ya. Apa tujuan dan manfaat mencium papan nisan dan menghias makam seperti kue? Dan di sini juga ada video yang lain sahabat, kita lihat. Nih, rebutan dia ya, berebutan untuk menciumnya. Ramai ya, sangat banyak nih antri. Dan anehnya masih banyak masyarakat muslim yang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti tadi. Mereka mencium batu nisannya, mencium papan nisannya. Lalu kalau ketika kita tanya tujuannya untuk apa manfaatnya, mereka tidak bisa menjawab. Dan ketika kita memberikan nasihat kepada mereka agar mereka meninggalkan perbuatan gulu ataupun perbuatan yang berlebihan tersebut, malah mereka menyerang kita dengan kata-kata yang tidak enak, memberikan komentar yang tidak pantas seperti itu. Dan ada juga sebagian mereka mengatakan kalau mereka mencium daripada papan nisan ataupun batu nisan itu hanya sebatas tabarukan kepada orang yang di dalamnya ataupun mayit yang di dalam kuburan tersebut. Namun yang perlu dicatat di sini teman-teman, apa sih hukum mencium papan nisan ataupun batu nisan dari makam tersebut? Di sini kita akan membacakan satu artikel yang kita kutip dari artikel NU Online, sahabat ya. Coba kita bacakan berikut ini. Mencium batu nisan saat ziarah, bolehkah? Kita scroll di bawah. Sebenarnya bagaimana hukum mencium batu nisan saat ziarah? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, sebaiknya dipahami bahwa bersikap berlebihan dalam urusan agama adalah yang dilarang, hal yang dilarang, termasuk berlebihan dalam melaksanakan ritual ziarah kubur ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal gulu, fa inna ma halaka man kana qablakum bil gulu fid din." Waspadalah kalian pada sikap berlebihan, sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian disebabkan berlebihan dalam urusan agama. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu contoh bentuk sikap yang berlebihan dalam konteks kuburan adalah hal yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani di masa silam. Apa itu? Yaitu mereka menjadikan makam Nabi mereka sebagai masjid. Padahal melakukan ritual sholat di sekitar kuburan adalah hal yang tidak dianjurkan, sebab dikhawatirkan mengikis makna sholat yang berupa menyembah hanya pada Allah. Demikian dijelaskan dalam hadis, "La'anallahu alal yahudi wan nasara takhadhu kubur anbiya'ihim masajidah." Semoga laknat Allah akan tertuju pada kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid tempat peribadatan. Berdasarkan penjelasan di atas, para ulama berpendapat bahwa mencium batu nisan kuburan saat ziarah merupakan termasuk bentuk berlebih-lebihan dalam melaksanakan ritual ziarah. Jadi para ulama sepakat ya sahabat ya, bahwa melakukan perbuatan yang mencium batu nisan, mencium papan nisan kuburan tersebut saat ziarah, maka itu termasuk hal yang berlebih-lebihan dalam melaksanakan ritual ziarah. Sehingga merupakan hal yang tidak dianjurkan untuk dilakukan saat ziarah. Nah, tidak dianjurkan sahabat ya.
tidak ada pedomannya, tidak ada dalilnya, dan bahkan itu merupakan hal yang sangat berlebihan, hal yang sangat mungkarah dan tidak boleh dilakukan seperti itu. Bahkan menurut Imam Abul Hasan Al-Marzuki, tindakan mencium nisan kuburan ini tergolong sebagai bid'ah mungkarah, bid'ah yang terlarang, yang harus dijauhi dan melarang orang yang melakukan tindakan ini. Jadi ini pendapat dari ulama yang bernama Al-Imam Abul Hasan Al-Marzuki yang mengatakan bahwa mencium batu nisan kuburan ataupun papan nisan itu merupakan perbuatan bid'ah mungkarah, bid'ah yang sangat dilarang dan harus dijauhi, serta kita melarang orang untuk melakukan hal tersebut, sahabat ya. Dan lebih lanjutnya di sini bisa kita baca di sini, sahabat. Selain tergolong sebagai bid'ah munkarah yang terlarang, mencium nisan kuburan ini juga tergolong sebagai perilaku yang biasa dilakukan oleh kaum Nasrani, seperti yang dijelaskan dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Jadi perbuatan mencium batu nisan, mencium papan nisan di kuburan tersebut itu adalah salah satu perilaku yang biasa dilakukan oleh kaum Nasrani, kaum Yahudi seperti itu. Hal yang disunnahkan dalam ziarah kubur adalah berpaling dari arah kiblat dengan menghadap pada wajah mayit, mengucapkan salam pada mayit, tidak mengusap ataupun menyentuh dan mencium kuburan, karena hal tersebut adalah sebagian tradisi dari kaum Nasrani. Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Said bin Qasim Al-Hallaq, Mau'izatul Mu'minin, halaman 324. Dari pendapat ulama yang bernama Imam Abul Hasan Al-Marzuki ini sangat jelas sekali bagi kita bahwa perbuatan yang mencium batu nisan, mencium papan nisan itu adalah perbuatan bid'ah munkarah. Bahkan itu salah satu bentuk perilaku daripada kaum Yahudi, kaum Nasrani. Maka dengan itu kita harus menjauhinya. Jangan mencium batu nisan ataupun papan nisan kuburan ketika kita melakukan ritual ziarah. Maka di sini boleh dibilang cukup aneh juga ketika mereka yang mengaku sebagai Habib-Habib itu melakukan ritual mencium batu nisan, mencium papan nisan kuburan. Bahkan yang paling parahnya ketika mereka sholat menghadap satu foto, sahabat ya. Di dalam masjid ataupun musola tersebut terdapat sebuah foto yang dipampang ataupun yang dipajang di depan itu di arah kiblatnya, lalu mereka sholat menghadap tersebut. Ya, kita tidak tahu tujuan mereka seperti apa, tetapi itu merupakan salah satu perbuatan yang berlebih-lebihan dalam urusan agama, utamanya dalam urusan sholat tersebut. Maka sebab itu dalam urusan agama ini perlu kita berhati-hati, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan dalam urusan agama, karena itu sangat dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satunya adalah berlebih-lebihan dalam melakukan ritual ziarah. Nah, mungkin kali ini sahabat semuanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Atas kehadiran dan kebersamaannya saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Kita berjumpa di episode berikutnya. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.